Sajikan untuk P2KP kali ini yaitu terkait dengan ZI WBBM, yang mana pada tahun ini kita diusulkan untuk mengikuti kegiatan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, yang mana pelaksanaannya akan dilaksanakan tahun depan. Jadi sebagai persiapan untuk kita semua, pada pagi hari ini kita akan melakukan P2KP terkait WBBM ini. Tanpa memperpanjang pembukaan, kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wisnu Nuryanto selaku Kepala Seksi PKC6 dan juga selaku Ketua Tim dari ZI WBBM ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ari atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya rekan-rekan. Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kita bersyukur, alhamdulillah bisa bertemu dalam forum P2KP pada hari ini. Kita akan berdiskusi tentang materi ZI WBPK WBPM. Semoga teman-teman tidak bosan. Sebelumnya, kita ucapkan selamat kepada kita semua, rekan-rekan yang telah mendukung kantor Cikarang menjadi kantor dengan predikat WBPK. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ya, alhamdulillah tahun 2021 kita dapatkan predikat WBPK. Setelah tahun 2020 kita belum beruntung ya. Belum beruntung saja mungkin, sehingga kita belum dapat predikat WBPK tersebut. Alhamdulillah tahun 2021 berkat rekan-rekan semuanya, tidak hanya tim WBK, tim yang tercantum dalam SCAP, kita semua berhasil mendapatkan predikat WBK. Dan tahun ini 2022-2023 ya, kita dapat amanah dari Pak Kanwil untuk mengikuti kelanjutan program di WBPK, yaitu WBPM, wilayah bersih wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi teman-teman jangan sampai lupa ya, wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi ini advance-nya dari WBPK. Saya di sini menggantikan Pak Catur sebenarnya, yang beliau berhalangan hadir karena ada acara Monef dengan Pak Kepala Kantor, sehingga saya menggantikan beliau. Kita dapat amanah dari sekretaris Direktorat Jenderal Munarikan Wil atas WBPM ini. Dan di sini hari ini merupakan rencana kerja dari tim manajemen perubahan. Ada Ibu Nur di sini. Halo Ibu Nur. Bu Nur yang punya hajat malah belum kelihatan ini. Ini hajat dari manajemen perubahan untuk memaintain, menjaga semangat perubahan tersebut tetap ada dalam diri kita semua. Jadi di tim manajemen perubahan itu intinya ya merubah kantor, baik dari sisi dari sisi administrasi maupun dari sisi kita, dari sisi manusianya, agar searah, agar sejalan dengan semangat ZI Zona Integritas dan WBK WBPM ini. Di sini saya berdiri di sini sebagai program kerja dari tim manajemen perubahan untuk menghangatkan kembali, bahkan memanaskan kembali semangat kita bersama bahwa kantor kita ini sudah WBK loh. Kantor kita ini sudah mendapat predikat wilayah bersih dari korupsi. WBK ini nggak sembarangan ya. Buktinya kita 2020 gagal. Dan tidak hanya kantor kita yang gagal.
kantor-kantor lain juga beberapa yang gagal. Ini tidak kita dapatkan dengan mudah. Makanya harus kita jaga, harus kita pegang spirit WPK ini, dan kita amanah lagi dari Kanwil dan dari sekretariat untuk melanjutkan menjadi kantor WBBM. Ya mungkin kalau orang bilang, itu kan hanya sekedar predikat, hanya sekedar embel-embel. Tapi ini penting bagi kita. Kenapa? Karena dengan predikat ini menjadi bumper bagi kita. Ketika kita misalnya berusaha untuk menolak gratifikasi yang mungkin awalnya nggak enak, ya awalnya kita orang nggak enakan, tapi dengan predikat WPK ini, Pak, kantor kita sudah WPK, sehingga kita tidak bisa menerima di luar kewajiban kita, seperti itu. Atau sebaliknya, bagi pengguna jasa, ketika ada oknum-oknum, misalnya oknum yang nakal ya, yang minta sesuatu di luar yang seharusnya, loh, kantor Bapak kan sudah WPK, apain Bapak minta-minta yang lain? Gitu. Nah, makanya minimal seperti itulah predikat WPK. Yang lebih jauh lagi adalah ini menjadi mindset kita bahwa ketika kita sudah WPK, ketika kita sudah mendeklarasikan diri kita sudah zona integritas, kita sudah berintegritas dan kantor kita sudah menjadi kantor wilayah bebas dari korupsi, seharusnya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, dan kita malu, kita nggak enak, kita jauh dari hal-hal yang tidak diharapkan sebagaimana diamanatkan dalam WPK itu. Kita malu ketika kita berbuat yang tercela misalnya, karena kantor kita sudah WPK. Nah, saya mau sedikit sharing sedikit dari oleh-oleh dari Pak Catur ya, terkait kegiatan WPK ini sebagai pemanasan kita bersama untuk menjelang WBBM ini dan untuk tetap menjaga semangat WPK ini. Di sini ada materi yang sudah disiapkan oleh tim dari sekretariat yang disampaikan kepada tim dari KI, yang akan saya sampaikan di sini sebagai sharing bersama kepada rekan-rekan semuanya. Apakah bisa terlihat PowerPoint-nya? Sudah ya. Ini sebentar saya gedein dulu. Saya full ini gimana ya? Kayaknya laptop saya bermasalah ini. Bisa full screen. Nah, full screen gimana ya? Mungkin bisa F5, Pak. 5. F5. Kayaknya hang komputer saya. Coba. Gak apa-apa gini kali sekali ya. Ya, Pak. Saya tekan tombol screen full screen-nya nggak kuat ya. Malah hang beneran. Berarti harus saya tutup dulu nih. Iya kan. Bisa dari operator. Hari bisa. Materinya sama. Ini punya Ari ya? Operator, Pak. Operator. Oke. Oke, baik. Makasih operator. Baik, kita akan diskusi tentang game.
semangatnya tetap hidup dalam diri kita. Yang kita harus pahami bahwa pembangunan WBK WBM ini yang oleh Kemenpan RP ini hari evaluasi Ya, Pak. Ya. Dari mulai manajemen perubahan, penataan tata laksana, dan seterusnya sampai pelayanan publik. Itu secara sistem. Kemudian ada juga wilayah pembangunan untuk manusianya, kitanya, sebagai pelakunya. Karena tidak mungkin sistem berjalan sendiri. Tidak mungkin sistem akan berhasil dengan sendirinya tanpa ada manusia. Makanya manusia juga perlu dibangun spirit WBK WBBM-nya. Kemudian nilai-nilai Kementerian Keuangan yang tentunya selaras dengan program ZI WBK WBBM ini, serta ada klik ya, secara detail di DJBC kita punya klik jujur, ya, yang setiap apel kita ya dibacakan bersama dan kita tanamkan dan kita secara bersama. Baik, kita coba ke flashback mengenai apa mengenai WBK WBBM ini. Nanti kemudian kita juga melihat jumlah WBK dan WBBM. Kemudian nanti kita akan kembali belajar, kembali mengingat mengenai ZI. Apa itu ZI dan komponen-komponen LKI tadi ya, yang telah saya sebut sebagai sistem yang diperbaiki dalam program WBK WBBM ini, serta ada sedikit catatan penting dari tim Sekretariat Direktorat Jenderal mengenai WBK dan WBBM ini. Next slide, operator. Baik, lanjut. Kita kembali ke zona integritas. Zona integritas ini dibuat atau dibangun sebelum kita mendapat predikat WBK. Artinya, ketika suatu unit, suatu kantor, suatu satker berkomitmen atau ditugaskan untuk mendapatkan predikat WBK WBBM, maka satker tersebut, unit tersebut harus membuat atau harus membangun zona integritas. Nah, yang perlu kita ingat adalah ini adalah suatu zona, suatu wilayah, suatu daerah ya, suatu teritori integritas. Artinya di dalamnya juga sudah harus ada integritas yang kecil. Artinya kita sebagai individu yang ada dalam zona tersebut sudah harus berintegritas. Ketika kita sudah berintegritas sebagai seorang individu, sebagai seorang pegawai DJBC, sebagai seorang pegawai Bea Cukai Cikarang yang sudah berintegritas sebagai pribadi, maka pimpinan kita di kementerian, di Direktorat Jenderal berkomitmen untuk mendukung integritas kita sebagai individu dengan apa? Dengan membangun zona integritas di satker kita. Artinya apa? Artinya kita ketika sebagai individu yang berintegritas berkumpul menjadi satu dalam satu satker, dalam suatu kantor BC Cikarang, kita dikumpulkan dan kita dibangunkan sebuah zona
sehingga kita dapat berintegritas secara bersama, baik sebagai individu maupun sebagai satu kesatuan unit, sebagai kantor, sebagai Bea Cukai Cikarang, sehingga akan menjadi utuh integritas kita, tidak hanya individu-individu sendiri, tapi juga sebagai satu kesatuan, satu kantor, sehingga kita ketika berhadapan dengan orang luar atau ketika orang luar melihat kita, maka akan melihat Bea Cukai Cikarang berintegritas. Tidak hanya misalnya Pak Catur saja yang berintegritas, atau Bu Nur saja yang berintegritas, atau Ari saja yang berintegritas, tapi kita semua berintegritas. Karena apa? Karena integritas itu ibarat pohon yang dia butuh, ibarat tanaman yang butuh lingkungan supaya bisa tumbuh. Dia butuh matahari, butuh air, butuh udara, butuh cacing-cacing di tanahnya, sehingga akan tumbuh dengan subur pohon tersebut. Nah, integritas kita pun sebagai individu akan tumbuh subur ketika kita disatukan dalam kantor yang juga berintegritas. Jadi, ketika misalnya kita menolak gratifikasi, tapi kepala kantor atau kepala seksi justru membolehkan gratifikasi, kan menjadi tidak sinkron, menjadi tidak sejalan, sehingga integritas kita sebagai pegawai kan layu, akan mati. Karena apa? Karena atasan kita atau lingkungan kita tidak mendukung. Makanya dibutuhkan suatu zona kalau dalam bahasa Kemenpannya suatu island, suatu pulau yang saling mendukung sebagai suatu ekosistem. Makanya sekarang kita mengenal NLE ya, logistik ekosistem, nasional logistik ekosistem. Karena untuk mendapatkan logistik yang efisien tidak bisa Bea Cukai bekerja sendiri. Perlu suatu ekosistem dari perhubungan, dari aparat keamanan, dari pengusaha sendiri, dari infrastruktur, sehingga dibutuhkan suatu ekosistem yang kondusif untuk mendapatkan suatu sistem logistik yang efisien. Begitupun integritas. Integritas akan tumbuh berkembang dengan baik sesuai yang kita harapkan ketika didapatkan ekosistem yang mendukung. Pimpinannya komitmen, pegawainya taat pada pimpinan, sistemnya oke, semuanya mendukung sehingga dapat terjadilah suatu zona yang betul berintegritas. Nah, ini seperti digambarkan di gambar sebelah kanan ini, ketika unit, ya, ini gambaran kan, dari unit-unit tadi, kantor-kantor tadi, ketika semua kantor berintegritas, maka akan didapatkanlah suatu instansi pemerintah yang dapat dipercaya, yang berintegritas. Jadi kantor WBK atau WBBM yang berhasil didapatkan sebagai suatu predikatnya, yang artinya bahwa dia betul berpredikat WBK dan WBBM, menjadi miniatur reformasi birokrasi unit kerja, untuk unit kerja yang bersih, akuntabel, yang berkinerja tinggi dengan memberikan pelayanan publik yang prima. Gitu. Lanjut. Nah, apa sih perbedaan WBK dan WBBM ini? Perbedaannya ada pada yang intinya adalah ada pada penambahan standar pelayanan publik ya, pada pelayanan publik yang lebih banyak poinnya terhadap WBBM.
standar LKE-nya yang tadinya 75 menjadi 85, kemudian standar survei kepada pengguna jasa, survei pelayanan publik dari skor 32 menjadi 36, artinya ada peningkatan standar ya, LKI-nya naik, standarnya naik, kemudian WBBM fokus pada bagaimana unit menunjukkan adanya perubahan signifikan pasca WBK. Maka kalau saya melihat secara pribadi, perubahan signifikan pasca WBK adalah betul-betul bagaimana WBK ini menjadi semangat yang kita jaga terus-menerus. Artinya WBK ini menjadi menjadi perisai kita, menjadi bumper kita ketika kita menolak, ketika kita mendapat tawaran gratifikasi misalnya, atau mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita, kita akan dengan mudah menolaknya ya dengan alasan WBK ini. Sama seperti kalau ini kan wilayah wilayah bebas dari korupsi, anti korupsi. Jadi sama seperti misalnya rudal anti udara ya. Ketika ada pesawat, rudal itu akan langsung bekerja otomatis. Atau rudal anti tank, ketika ada tank, maka rudal itu akan langsung bekerja. Begitupun kita, ketika kita mendapat tawaran yang tidak menjadi hak kita, maka kita akan secara otomatis, secara refleks kita akan menolaknya. Karena itu bukan hak kita, karena kita sudah WBK. Dan ada poin plusnya menjadi WBBM ini adalah ada inovasi kita yang direplikasi. Kemudian ada role model ini artinya kita menjadi mentor, kita menjadi referensi, kita menjadi rujukan bagi kantor lain atau unit lain, baik internal dari JPC, internal Kemenkyu maupun di luar itu, untuk belajar tentang bagaimana menjadi kantor WBK dan WBBM. Serta adanya engagement dengan masyarakat sekitar ya. Tidak hanya, kalau di sini adalah tidak hanya dengan pengguna jasa, tapi juga dengan masyarakat biasa. Ya. Yang kita lihat sekarang, Ibu Nur itu dengan Pak Arief di PLI mencoba mengengage teman-teman di UMKM. Walaupun memang itu menjadi ego kita, tapi itu menjadi bagian dari engagement Bea Cukai dengan masyarakat sekitar. Karena kalau kita lihat, biasanya pengguna jasa kita adalah importir, eksportir, pengusaha TPP. Tapi dengan kewajiban UMKM ini, dengan ego UMKM ini, kita menjadi terengage dengan mereka. Mereka pun terengage dengan kita. Yang tadinya nggak kenal Bea Cukai itu apa, menjadi kenal dan berhubungan kita terkait dengan fasilitas yang kita punya. Ada beberapa kiat yang disampaikan dari tim sekretariat terkait pilihan WBK WBBM ini. Pertama adalah komitmen nyata pimpinan. Ini menjadi penting ya. Ini pun menjadi satu tim sendiri di WBK ini, di akuntabilitas kinerja ya, kalau nggak salah ya, yang betul-betul menyorot bagaimana keterlibatan pimpinan dalam pembangunan ZI dan WBK ini. Komitmen nyata pimpinan yang diikuti oleh seluruh anggota dalam pelaksanaan evaluasi akan menularkan semangat serta visi yang sama. Atau pimpinan bisa menularkan semangatnya dan bisa menyebarkan visi yang sama dengan semua anggotanya sehingga dapat mendukung tercapainya predikat WBK dan WBBM ini. Kemudian yang kedua adalah simplifikasi layanan. Simplifikasi layanan ini sudah kita lakukan ya kalau di internal kita di PKC, kemarin teman-teman staff dan
dan berkoordinasi dengan unit lain, dengan unit umum, dengan unit PDAD, kita mencoba mensimplifikasi. Selamat datang Bu Nur, baru kelihatan Bu Nur. Mencoba mensimplifikasi layanan. Ini lagi, tapi emang hari Minggu emang nggak bisa. Mungkin dari tadi nanti mungkin belum menanyakan di Gemar Monef juga, Zoom di Gemar Monef juga. Oh iya, mensimplifikasi layanan subkontrak ya. Yang tadinya kita menggunakan untuk jalur hijau kita menggunakan aplikasi, tapi karena aplikasi itu ternyata secara aturan naskah dinas itu sepertinya tidak terpenuhi karena tanda tangannya hanya tertanda saja. Kita langsung menggunakan Nadine dan alhamdulillah sekarang bisa kita selesaikan pelayanan subkontrak ini dengan lebih cepat. Paling tidak bisa 1 hari, maksimal 2 hari sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman di PKC, tim PKC, tim umum, dan tim PDAD, tim umum ya, tim umum dan tim PKC yang sudah bekerja keras, berkoordinasi bersama sehingga terjadi simplifikasi layanan di subkontrak. Ini salah satu contoh saja. Nanti yang lain teman-teman bisa silakan berlomba-lomba untuk mensimplifikasi layanannya sehingga tidak berbelit-belit, tidak lama, sehingga tidak ada keluhan lagi dari para pengguna jasa. Kemudian pengendalian internal. Pimpinan harus mampu mengetahui kondisi seluruh anggotanya sehingga dapat menentukan langkah pengendalian internal yang tepat terhadap internal unit kerjanya. Sebenarnya ini mungkin terkait kegiatan Monef kita selama ini, tim teman-teman KI ya, nggak ada Pak Catur ya. Kegiatan Monef yang selama ini kita selenggarakan oleh kepala kantor dan teman-teman di CDP ya, itu bisa juga menjadi bagian dari pengendalian internal ini, yang intinya di mana pimpinan terus berkomitmen, memberikan komitmennya, memberikan usahanya terbesar, keterlibatannya untuk menjadikan reformasi birokrasi kita terus berjalan dan WBK kita tetap terjaga. Kemudian yang terpenting, yang keempat adalah komunikasi dengan stakeholder. Bagaimana kita membangun komunikasi yang terus-menerus, baik informasi aturan terbaru maupun perubahan positif lainnya kepada para pengguna jasa kita, baik pengguna jasa layanan maupun stakeholder lainnya, artinya instansi-instansi lainnya yang terlibat dengan kita. Dan inti dari komunikasi ini adalah problem solving ya. Mereka berhubungan kita biasanya ketika ada masalah. Nah, bagaimana kita bisa memberikan solusi atas masalah yang mereka punya. Jadi tidak ada tidak bisa, tidak ada kata tidak bisa. Tidak ada kata tidak bisa karena tidak ada aturannya. Karena memang tidak semua bisa diatur ya. Kalau pahamnya Direktorat Fasilitas kan one size doesn't fit all. Ya, itu kan sering mereka gaungkan. Karena memang semua proses bisnis tidak bisa diatur. Proses bisnis para perusahaan itu kan banyak sekali. Sehingga tidak semua bisa diakomodir oleh aturan. Makanya pintar-pintarnya kita berkomunikasi dengan mereka, menjaga hubungan mereka, dan bagaimana memberikan solusi atas permasalahan yang mereka punya. Mereka punya masalah kan ketika mereka tahu di aturan tidak ada, atau belum diatur, atau aturannya multitafsir dan sebagainya. Makanya itulah fungsi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang pegawai yang memberikan solusi atas permasalahan tersebut.
Kalau kita tidak bisa, ya kita bicarakan dengan atasan kita, dan atasan lagi, sehingga akan ada solusi. Tidak ada kata tidak bisa. Next. Untuk teman-teman tim ya, terutama ini yang selama ini berkecimpung dengan LKE, intinya adalah inovasi di sini. Di WBBM ini ditekankan adanya inovasi. Bagaimana inovasi itu ada dan sudah dijalankan paling tidak 1 tahun terakhir. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap kinerja organisasi. Terus inovasi tidak harus berupa IT. Ya. Dulu saya di Tangerang, kepala kantor menginisiasi Kaizen. Kita mengadop dari swasta, belajar langsung dari swasta, dan kita adop di layanan kantor, dan itu terbukti mengurangi beberapa keruwetan yang ada di prosedur kantor, sehingga menjadi lebih simpel, menjadi lebih sederhana, tanpa harus perlawanan atau tanpa harus berbeda dengan aturan. Kemudian teman-teman nanti menjelaskan before after-nya dari inovasi yang berhubungan dengan dampak, dan dituangkan dalam proposal inovasi, bagaimana tertuang dalam KMK tentang inovasi ya, ada di KMK Kemenkeu. Lanjut. Kita lihat statistik tentang WBK dan WBBM yang ada di JBC. Dari mulai tahun 2000, kelihatan ya bawahnya, 2013 sampai 2021, dari tahun ke tahun ada terus kenaikan ya. Terakhir 2000 berapa ini? 2021 ya, yang angka 82 itu. Total usulan 82, yang WBK 41, yang WBBM 9 ya. Kita lihat dari 2013 cuma usulan 1 disetujui 1, terus 2014 usulan 2 disetujui 2 yang WBK, 2015 tidak ada, 2016 usulan 1 WBK 1, kemudian 2017 usulan 5 yang dapat WBK 2, 2018 usulan 13 disetujui 6, 2019 itu ingat saya 45 yang diusulkan, 26 yang disetujui. Waktu itu di Tangerang ya, Tangerang dapat 1 WBK. Kemudian 2021 kita ya, 82 diusulkan, 41 diantaranya adalah kita yang sekarang. Next. Kita kembali ke ZI, zaman ZI. Kenapa sih ZI? Terus apa sih? Mungkin sedikit highlight perubahannya. ZI ini ya, ZI ini kalau kita lihat ZI ini adalah prasyarat sebelum kita dapat predikat WBK. Tujuannya utamanya adalah menuju pembangunan ZI ini dipersyaratkan untuk kantor yang akan mendapatkan WBK WBM. Intinya adalah bagaimana kantor kita menjadi kantor yang anti korupsi, bebas dari korupsi, dan kualitas pelayanan publiknya sangat prima. Dalam implementasinya, kita diminta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam bentuk kontrak kinerja, dan mengadakan dan menguatkan anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi. Kenapa ZI? Karena
menurut Kemenpan, ZI ini dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam menegakkan integritas dan pelayanan berkualitas. Tadi yang saya bilang, ZI ini perlu dibangun karena sudah ada individu-individu yang berintegritas. Nah, individu-individu ini perlu dilindungi, perlu dikuatkan, perlu disemangati atau perlu diayomi dengan suatu zona yang berintegritas. Artinya perlu kantor yang berintegritas. Makanya ditetapkanlah zona integritas. Sehingga kantor tersebut akan bisa bersama-sama menjadi kantor yang berintegritas. Kerangka logis pembangunan ZI ya. Pengungkit dari sisi kantornya, kemudian dari sisi hasil, dari sisi persepsi pengguna jasanya. Ada 6 pengungkit itu ada manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan kalau kita manajemen perubahan di Bu Nur, penataan tata laksana di Pak Teguh ya, Pak Teguh, penataan sistem manajemen SDM di Pak Boni, penguatan pengawasan di Pak Rudi, penguatan akuntabilitas kinerja, siapa ya Bu Nur? Peningkatan kualitas pelayanan publik di Pak Tony. Diharapkan dari 6 perubahan ini, 6 tim ini, 6 area ini akan mendapatkan suatu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta terbentuknya kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Nah, 6 pengungkit ini akan dinilai oleh teman-teman dari tim penilai, baik di tingkat internal di JBC oleh KI Pusat, maupun internal Kementerian Keuangan oleh tim Itjen, dan oleh Kemenpan RB. Kemudian hasilnya berupa persepsi akan dimintakan survei oleh responden dari para pengguna jasa kita. Nah, perbedaan, sebentar. Perbedaan dengan antara yang lama dengan yang baru, antara WBK dan WBM, ini adalah terletak pada pemenuhan reform serta capaian kinerjanya. Ya, capaian kinerja akan masuk, artinya nilai IQ kita, IQ Kemenq 3 kita akan menjadi pokok penilaian. Alhamdulillah kita selama ini hijau semua, termasuk terutama penerimaan ya. Ini yang di luar jangkauan kita, alhamdulillah sudah hijau, sehingga kita harapkan kita tinggal bekerja yang lainnya. Artinya 6 area ini, kemudian survei persepsi kualitas pelayanan publik yang merupakan cerminan dari kinerja kita, cerminan dari pelayanan kita, cerminan dari sikap kita, itu kita usahakan sempurna, sehingga hasilnya pun nanti akan sempurna untuk nilai LKI ini. Next. Perubahan terkait ZI pada tingkat instansi dan pada tingkat unit kerja sesuai dengan Permenpan RB nomor 10 tahun 2019. Untuk tingkat instansi pemerintah berarti tingkat kementerian ya. Ini di luar wewenang kita ke bawah yang tingkat unit kerja. Unit kerja yang diajukan merupakan core, mengelola sumber daya yang cukup besar, memiliki tingkat keberhasilan informasi birokrasi yang cukup tinggi, dan telah mendapatkan predikat WBK. Artinya kita yang sudah memenuhi semua itu akan diajukan sebagai unit yang diikutkan dalam penilaian WBPM.
Lanjut. Nah, untuk tahun 2000, Permen 2021 ini, untuk nilai WBPM, untuk mendapatkan nilai WBPM, nilai LKE totalnya minimal 85. Ya, benar Ari ya? Ya, Pak. Ya, nilai minimal pengungkit yang tadi ya 40, minimal 48. Kemudian bobot minimal per area pengungkit, per area itu artinya per tadi ya, ada manajemen perubahan, penataan tata laksana, itu per area minimal 75%. Kemudian nilai komponen hasil, ya, nilai komponen hasil yang survei untuk pemerintahan yang berizin akuntabel minimal 19,5. Kemudian survei persepsi anti korupsi minimal 15,75, indeks 3,6, dan nilai subkomponen kinerja lebih baik minimal 3,75. Serta nilai komponen apa itu? Baca di saya. Nilai komponen hasil pabrik yang prima indeks 3,6 minimal 15,75. Jadi ada peningkatan atas nilai-nilai tersebut dari nilai-nilai kita sebelumnya di WBK. Mungkin nanti Ari bisa menyampaikan nilai WBK kita kemarin berapa, atau teman-teman dari sekretariat bisa menyampaikan, sehingga nanti setelah untuk ini tambahan aja pada setelah kita selesai presentasi ini, untuk kita melihat berapa sih yang perlu kita usahakan untuk menaikkan predikat kita menjadi WBPM ini. Next. Komponen-komponen LKE, komponen pengungkit dan komponen hasil yang menjadi menjadi pekerjaan sehari-hari dari teman-teman tim ya. Manajemen perubahan. Ada 25 indikator area perubahan ZI untuk dipenuhi. Ada 6 ya. 6 indikator dari 6 area. Manajemen perubahan 4%. Ini presentasi bobotnya ya Ari ya. Berarti ya yang 4%, 3,5%. Ya, Pak, siap. Bobot masing-masing ini ya, masing-masing area perubahan ya. Ya, siap. Ya. Jadi diberi bobot yang terbesar kita lihat adalah penguatan pengawasan. Ini termasuk bagaimana kita menyelesaikan adanya aduan-aduan dari masyarakat. Ya, ada di sini Ari ya. Bagaimana kita membuat sistem sehingga masyarakat bisa mengadu dengan mudah tanpa ada tekanan kepada kita, dan bagaimana pengaduan tersebut diselesaikan sampai tuntas. Itu menjadi bobot yang terbesar karena membuktikan bahwa satker tersebut, unit tersebut menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Sedangkan yang kerjanya banyak kayak Bu Nur ini, tapi bobotnya kecil tapi nggak apa-apa ya, kita sama-sama jangan bekerja berdasarkan bobot saja. Berikutnya, next. Nah, komponen dari masing-masing LKE itu ada dijelaskan secara ringkas di sini. Manajemen perubahan, teman-teman ini menyusun tim kerja, membuat rencana pembangunan, memantau dan mengevaluasi pembangunan ZI, serta merubah pola pikir budaya kerja. Makanya acara pedokopi kita hari ini merupakan bagian dari kerjanya tim manajemen perubahan. Yang keempat ini, merubah pola pikir dan budaya kerja dari kita semua sebagai manusia yang bekerja di Bea Cukai sekarang sebagai satker yang mendapat amanat untuk mendapatkan WBPK.
kemudian tata laksana terkait SOP dan e-government, terus SDM terkait rekrutmen, mutasi, rolling, dan sebagainya, sehingga yang waktu itu rolling dikomplain bahwa rolling itu ada unsur mempengaruhi, bahwa intinya adalah ketika kita sudah WPK, rolling itu sudah tersistem, sudah ada sistemnya, sudah ada mekanismenya, sehingga tidak akan mungkin terjadi unsur mempengaruhi atau saling mempengaruhi. Sebentar, saya izin sebentar. Terus peningkatan kualitas publik terkait dengan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, termasuk SLA juga ada di situ, serta survei kepuasan, penilaian kepuasan dan pelayanan, dan teknologi informasi terkait pelayanan publik, dan pengawasan terkait dengan pengaduan masyarakat tadi ya, pengendalian gratifikasi. Di kantor kita sudah ada UPG, whistleblowing system, dan benturan kepentingan. Kemudian akuntabilitas terkait dengan komitmen pimpinan. Intinya di situ. Next. Ini lebih detail dari masing-masing mungkin terkait dengan 18 indikator area perubahan seti, aspek reformnya ada di sini ya. Jadi saya menyoroti di penguatan pengawasan, bahwa di situ ada penyampaian LHKPN dan LHKASN. Artinya kita semua wajib lapor atas harta kekayaan kita sebagai penyelenggara negara atau ASN. Nanti kita jadi ditanya, apa peran Anda dalam pembangunan ZI, dalam pembangunan ZI menuju WPK, WPPM ini, paling tidak ini, kita sudah menyampaikan LHKPN atau LHKSN secara tepat waktu. Ya. Karena kalau di kita kan, di internal kita memang ditekankan oleh Menteri bahwa ketika kita terlambat, maka akan ada sanksi. Makanya tidak ada yang terlambat di antara kita. Semua tepat waktu dalam menyampaikan LHKPN dan LHKSN. Minimal ini keterlibatan kita, minimal. Tapi kan ada hal-hal lain yang juga menjadi peran kita dalam pembangunan ZI WPK ini. Kemudian komponen hasil survei, ya ini apalagi sekarang surveinya secara online kebanyakan, kemudian secara online ya, lewat email atau lewat handphone, yang disampaikan langsung oleh tim penilai kepada masing-masing responden, sehingga kita di tim WPK maupun di kantor Cikarang tidak bisa terlibat dalam tidak bisa tidak bisa terlibat secara langsung dalam penilaian ini. IPP ini, indeks persepsi kualitas pelayanan publik, 17,5% atau 17,5, minimal 14 untuk WPK dan minimal 15,75 untuk WPPM. Terdiri dari sarana dan prasarana, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, biaya, tarif, produk pelayanan, waktu penyelesaian, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, layanan konsultasi dan pengaduan. Dan kita semua diharapkan dapat berperan serta aktif dalam pembangunan ZI ini melalui peran-peran yang bisa kita lakukan di sini.
Misalnya kompetensi pelaksana ini, nah ini harus kita terus jaga dan kita terus tingkatkan sehingga tidak ada responden yang memberikan nilai kurang atas nilai kompetensi ini. Termasuk perilaku, termasuk teman-teman di PLI ini dalam memberikan layanan konsultasi harus tuntas, selesai, dan memberikan solusi bagi para pengguna jasa yang datang ke kita tentu dengan ada masalah. Termasuk waktu penyelesaian, kita dapat berkontribusi dengan apa? Dengan menyukseskan janji layanan kita. Janji layanan kita untuk subkontrak sehari untuk PC pemeriksaan fisik ya sehari ya harus selesai sehari gitu. Jadi tidak ada komplain dari para pengguna jasa, termasuk persyaratan pelayanan yang tidak berlebihan di luar aturan yang ada. Kalaupun memang kita memerlukan detail lagi ya silakan, tapi tidak mengada-ada di luar yang seharusnya. Dan prosedur juga dalam memberikan penjelasan kita harus jelas mungkin prosedurnya seperti apa. Itulah kontribusi yang bisa kita berikan kepada Bea Cukai sekarang dalam membangun ZI WPK ini. Sehingga nanti diharapkan pada saat penilaian WPM ini nilai apa namanya ini efek terus bentar. Tadi ke hasil nilai nilai IPP minimal kita dapat lampaui, dan ke IPAK ini, indeks persepsi anti korupsi. Jadi tidak ada lagi nanti responden yang memberikan penilaian kita macam-macam atau kita masih mau menerima gratifikasi terutama dalam bentuk uang. Jadi ditanya apakah masih ada apakah pegawai masih mau menerima imbalan dalam bentuk uang? Semoga kita tidak menerimanya. Semoga kita tidak berada dalam orang yang mau menerima. Artinya, semoga responden menjawab tidak, mereka diberi tidak mau, ditawari tidak mau. Itu. Apalagi sampai tahap pungli, tahap calo, atau tahap kecurangan pelayanan. Ini yang jauh yang harus kita jauhi. Sehingga IPAK kita di atas 15,75. Next. Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh tim pusat. Pertama terkait dengan next. Terutama pada teman-teman ini ya, teman-teman tim yang ada di tim secara langsung, yaitu yang mengumpulkan LKI ini. Tindak lanjut APIP ya harus selesai 100%. Ini teman-teman dari KI yang punya IKU biasanya. Kemudian hasil evaluasi sakit teman-teman di keuangan ini ya minimal BB. Ya. Nanti bisa menyampaikan laporannya mungkin teman-teman dari keuangan. Kemudian tim pengawasan LHKPN dan LHKSN 100%. Kalau kita sudah komitmen dan pemahaman pimpinan serta pegawai terkait pembangunan ZI. Nah, inilah peran kita semua sebagai individu di Bea Cukai sekarang, bahwa ZI ini terus dibangun dan terus dijaga keberadaannya, terus dijaga bangunannya sehingga tetap dapat berdiri, kuat, kokoh untuk seterusnya. Dan peran kita semua diminta di situ kontribusi kita. Kemudian kualitas implementasi dari komponen pengukit serta data dukung implementasinya. Jadi laporan-laporan yang kita sampaikan di LKE bukan hanya sekedar laporan, tapi atau dibuat-buat untuk diadakan, tapi betul-betul memang ada nyata yang kita laksanakan. Jadi bukan mengada-ngada. Selanjutnya evaluasi oleh
inovasi yang telah dilakukan oleh unit kerja atau satuan kerja. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk kita kemas dengan baik dan kita kenalkan ke unit lain sehingga dapat direplikasi karena akan menjadi nilai lebih bagi WBM. Kemudian intimacy atau kedekatan kita dalam berhubungan atau berkomunikasi dengan stakeholder, terutama pengguna jasa, dan capaian kinerja IKU kita. IKU kita yang terus kita optimalkan sesuai dengan tusi kita masing-masing. Jadi saya menyoroti nomor 4 ini ya, komitmen dan pemahaman pimpinan serta pegawai terkait pembangunan ZI. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, diantaranya adalah pertama terkait kita sebagai individu, ya, kita terus komitmen integritas kita sebagai individu, yaitu komitmen untuk tidak menerima gratifikasi apapun, imbalan apapun, seoptimal mungkin. Kemudian terkait dengan tugas kita ya tadi, LHKPN sudah pasti selesai. Kemudian tentang IKU, kita optimalkan IKU kita tercapai sehingga mendukung ini yang nomor berapa ini? Nomor 7 ini ya. Nomor 6 ini ya. Kemudian setelah IKU kita bekerja sesuai SOP ya. Jadi SOP yang ada itu tidak hanya sekedar untuk dikumpulkan di LKE, tapi betul-betul kita laksanakan sebagai seorang sebagai seorang pegawai di unit yang kita bekerja di situ. Ketika kita laksanakan SOP, maka itu adalah salah satu kontribusi kita dalam melaksanakan pembangunan ZI ini. Kemudian terkait dengan bersaing. Memenuhi janji layanan, ya, memenuhi janji layanan itu juga bagian dari IKU dan bagian dari pelayanan publik. Ya. Serta yang terakhir, hubungan kita, komunikasi kita dengan pengguna jasa, kita coba sebagai individu untuk dapat menyelesaikan keluhan atau masalah, sehingga kita berada di sini, berada di Bea Cukai ini adalah menjadi problem solver yang tadi saya sebut. Tidak lagi kita berkata tidak bisa, semua ada jalannya. Itu. Next. Habis ya. Next, operator. Terakhir ini ya. Ini tadi poin plus untuk WBPM yang ada akan sangat bagus bagi kita. Pertama tadi inovasi yang direplikasi, kemudian role model, kita menjadi mentor, kemudian delta perubahan signifikan atas peningkatan komitmen integritas, peningkatan layanan informasi, inovasi, mitigasi risiko, pelaksanaan tugas, dan intimacy dengan stakeholder. Keempat, capaian IKU, capaian kinerja dan prestasi periode 2019-2021, yaitu peningkatan NKO berupa penerimaan, pengawasan, SKPC, ada tambahan prestasi kantor atau individu pasca WBK, dan community engagement, tidak hanya dengan pengguna jasa tapi juga dengan masyarakat yang di sekitar kita dan atau stakeholder lainnya. Habis ya? Oke, masih ada. Ini menjadi catatan dari teman-teman dari Kemenpan ya. Ada intimacy dengan masyarakat atau stakeholder. Indikator adalah hasil survei eksternal yang bagus ya.
IPP dan IKP tadi ya. Ada shared vision dari pimpinan pada semua bawahan, bahwa ketika pimpinan tidak berhasil memberikan sharing vision, maka ada bawahan yang tidak memahami apa yang terjadi di kantor kita, tidak memahami apa itu ZIWPK, WBPM. Ini kalau dulu ada wawancara, ada pegawai yang diwawancarai, dan ketika dia tidak paham, maka akan menjadi hasil negatif bagi penilaian WBPM ini. Inovasi harus yang relevan dan berkorelasi positif dengan kinerja yang kita lakukan berupa proses bisnis. Indikator adalah kebaruan, efektif, manfaat, aplikasi, dan kelanjutan. Teman-teman akan menyampaikan inovasi apa yang kita ajukan untuk WBPM ini. Kemudian target kinerja, serta target kinerja, capaian kinerja kita harus tercapai. Alhamdulillah kita sudah ya, insya Allah. Jadi ini target kinerja kita aman, dan sistem integritas. Indikator adalah survei hasil IPAK. Ya, Pak Zatur baru saja mengeluarkan rencana untuk peningkatan integritas melalui kegiatan ini ya, MLC ya, bagi semua agama. Jadi paling tidak itu menjadi sistem yang disiapkan oleh kantor untuk menjaga dan meningkatkan integritas bagi semua individu. Jadi diharapkan dari teman-teman semua, baik dari mentor maupun anggota mentoringnya, agar turut menyukseskan kegiatan mentoring ini, sehingga pertama dapat meningkatkan integritas kita, karena itu perlu dijaga melalui salah satunya melalui kegiatan mentoring ini ya. Kemudian ya itu paling tidak menunjang pembangunan ZI menuju WBPM ini. Next. Kata penutup dari tim ZI, WBK Pusat. Keberhasilan pembangunan ZI menuju WBK WBPM membutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan tertinggi dan dukungan dari seluruh jajaran. Semoga kita semua bisa mendukung, menyukseskan, dan turut bersama menjaga semangat ZI ini, sehingga kita bisa mendapatkan WBPM untuk tahun 2022-2023 ini. Demikian dari saya, terima kasih. Mungkin ada lanjutan dari Bu Nur atau teman-teman subtim bisa menambahkan, atau dari teman-teman sekretariat menyampaikan update terakhir terkait perkembangan di kita, sehingga teman-teman semakin aware, semakin paham tentang apa yang terjadi di kantor ini terkait WBK WBPM ini. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu atas materi yang telah disampaikan. Mungkin ada kami berikan kesempatan, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Bu Nur, ada tambahan, Bu Nur? Kemudian? Cukup Pak Wisnu, cukup. Siap. Mohon izin, mungkin setelah ini kita akan melakukan pengisian post-test yang mana linknya sudah di-share di kolom chat ya, di linktree/Beacukai Cikarang. Silahkan bagi Bapak Ibu yang sudah membuka link agar dapat mengisi post-test tersebut.
Mungkin kami beri kesempatan waktu 5 menit ya. Baik, waktu pengisian post-test sudah selesai. Mungkin selanjutnya sebelum saya tutup, mungkin saya akan menyampaikan terkait progres pengisian progres dari WBBM ini, yang mana tim dari pusat pada beberapa waktu yang lalu telah melakukan review atas LK yang telah kita isi, yang mana review tersebut adalah review pertama. Kita memperoleh hasil 29,76 untuk nilai pada komponen pengungkit. Mana itu kurang lebih sekitar 50%-nya ya.
Tapi ini baru awal, yang nanti mungkin kedepannya kita akan sama-sama perbaiki dan kita lengkapi apa saja yang masih belum ada, atau yang belum lengkap, kita lengkapi lagi. Mungkin itu saja. Hari, Siap. hari itu berapa? 29, Kemarin itu 29,78 Pak. dari 40 ya? Dari 60 Pak. Dari 60. Tahu ya? Beberapa dokumen itu masih yang lama Pak, yang 2020 ke belakang gitu. Masih WBK, Ya masih WBK, WBK. ya. Oke, nanti yang review kedua insya Allah akan naik lah. Kalau misalkan udah ini. Nomor nanti nilainya berapa tadi? Taruhnya ya, Barangnya, 30 aja Pak. belum nyampe ya. Siap. Rata-rata kantor lain gimana? Gimana Pak? Kantor lain ya? Nah, Sebentar saya kalau cek. kita rendah ya berarti harus sekarang kita genjot lagi. Berarti nggak ini? Mbak Wisnu. Ya, Pak Catur, Pak Catur udah ada. Gimana Pak Catur? Iya, ini saya barusan selesai rapat dengan ini Pak Kepala Kantor tadi. Kalau mengenai itu, kita kan kemarin sudah apa namanya, banyak yang mengajukan dokumen-dokumen baru ya. Ya mungkin memang belum kita setorkan lagi ke sana, ke pusat lagi seperti itu. Tapi mungkin kita bisa menghitung sendiri itu, artinya apakah ini kita sudah masuk. Kan kemarin memang hanya dokumennya saja yang memang ya kadaluarsa gitulah ya ini. Nah, kalau ini sudah dokumen baru, berapa ini dokumen baru yang sudah ini? Nah, ini kita belum hitung ulang itu Pak Kusmo. Kita hitung ulang dulu setelah yang masuk ini, nanti bisa kita ini kan kira-kira, kita kira-kira bisa ngejarnya bagaimana seperti itu. Ya. Intinya kemarin penilaian yang pertama ini karena masih belum diupdate ya Pak ya? Betul. Ya. Ya. Artinya ya ada luar salah istilahnya ya. Ya. Betul. Ya. Belum update semua. Pak Catur. Siap Bu. Itu tolong ditanyakan ke kantor pusat tuh, kalau pencanangan itu apa perlu dilakukan lagi apa yang kita kan sudah pernah melakukan pencanangan ya, ZI waktu itu. Nah, apakah untuk WBBM ini perlu pencanangan lagi gitu? Kan kita belum gitu ya Pak ya mungkin ya. Pencanangan ZI WBBM. Kalau pencanangan ZI sudah Pak Wisnu. Nah ini yang untuk WBBM juga apa perlu pencanangan lagi atau pencanangannya menggunakan yang lama yang sebelumnya gitu? Ya, yang di LKI ya Bu ya. Ya di LKI kan ada tuh, makanya di pusat itu nanti perlu ditanyakan mungkin Ari apa mana yang perlu pencanangan lagi apa enggak berarti. Gimana Pak Catur? Mungkin konfirmasi Ya. nanti ke pusat kali ya? Ya nanti kita konfirmasi ke pusat. Saya belum pernah mengalami yang yang WBBM ya. Tapi kalau yang WBK katakanlah ada yang gagal kayak gitu ya. Ada yang gagal, kemudian ngulang lagi, bahkan sampai 2-3 kali ngulang itu nggak perlu pencanangan lagi karena pada hakikatnya kan pencanangan itu ya sudah dicanangkan gitu kan. Kan ada istilahnya ZI, kemudian ada WBK, ada WBBK. Dan WBBK. Jadi ZI itu kan sebenarnya meliputi keseluruhannya, gitu kan. Yang kita canangkan kan ZI ini sebenarnya integritasnya ini. Tapi boleh nanti saya tanyakan lagi, apakah karena memang kita WBBM ya, WBBM perlu lagi atau enggak, kita tanyakan lagi. Siap, Bu. Terima kasih. Yang itu Bu Nur yang sama Pak Arif untuk
engagement dengan pengguna jasa jadi. Nah, ini kan itu Pak Wisnu yang saya tanyakan. Yang masalah pencanangan sama perusahaan itu nanti ditanyakan ke kantor pusat. Kalau misalkan tidak perlu ya alhamdulillah, kalau perlu Mungkin bukan pencanangan kali Bu, mungkin apa ya, semacam refreshing ya, untuk bahwa kita masuk ke BPM. Perlu nggak gitu? Kalau misalkan perlu diadakan, maksud saya yang lebih simpel itu ngundang perusahaan hari Jumat sekali pas senam pagi, Pak Wisnu. Jadi tidak harus resmi di ruangan. Jadi misalkan senam pagi kita ngundang perusahaan, kan pihak eksternal nih, pihak eksternal, misalkan berapa perusahaan, 10 atau 15 perusahaan atau 20. Nah, nanti di situ ada Pak Ari, ada itu kan lebih simpel acara senam gitu. Maksud saya nggak berpanjang lebar gitu. Oke. Saya sudah ngobrol sama Pak Arif, Pak Arlen, tapi katanya diputuskan di tim gitu. Jadi belum diputuskan lagi. Silakan Ari, udah ada yang mau Sudah cukup lagi Pak Wisnu, sudah cukup Pak Wisnu. Terima kasih. Siap. Mungkin cukup sampai di sini aja pertemuan P2KP pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan waktunya. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.